Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan rezekinya lancar ya. Hari ini, Momo bawakan satu kisah yang pastinya bakal bikin kalian gregetan di awal, tapi puas banget di akhir. Judulnya, Putriku Menangis Saat Tahu Ibu Mertua Mengajak Semua Cucu Liburan Kecuali Dia. Wah, kebayangkan sakitnya kayak apa? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini biar makin semangat upload kisah seru lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, ya. Terus, Momo mau absen dulu nih sahabat setia Momo dari mana aja. Yuk ramaikan kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Contohnya, Sinta, Surabaya, hadir. Momo tunggu ya. Sudah? Oke, kalau sudah siap, atur posisi duduk yang nyaman, dan mari kita simak kisahnya. Suasana ruang tengah rumah besar itu tampak begitu hangat dan meriah siang ini. Aroma masakan lezat masih tercium sisa makan siang bersama, bercampur dengan aroma kopi dan teh yang baru saja disajikan. Gelak tawa terdengar bersahut-sahutan, memenuhi setiap sudut ruangan yang didominasi perabot kayu jati tua itu. Namun, kemeriahan itu seolah tak menyentuh hati Adisti. Di sudut ruangan, wanita muda itu tersenyum tipis, meski matanya menyeratkan kelelahan yang tertahan. Adisti baru saja selesai membereskan piring-piring kotor bekas makan siang keluarga besar suaminya. Sementara menantu lain dan anak-anak kandung Bu Fatma asyik bercengkrama di sofa empuk, Adisti justru lebih sering menghabiskan waktunya di dapur atau melayani kebutuhan mereka. Faris, suami Adisti, duduk di karpet sambil memijat kaki ibunya, Bu Fatma, yang tampak duduk bak ratu di kursi goyang kesayangannya. Semuanya, diam sebentar. Ibu ada pengumuman penting. Seru Bu Fatma tiba-tiba, membuat riuh rendah percakapan seketika senyap. Wajah tua namun masih terlihat bugar itu tampak berseri-seri, di tangannya tergenggam beberapa amplop tebal. Reni, kakak ipar Adisti yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, langsung menegakkan punggung. Ada apa nih, Bu? Kok kayaknya serius banget tapi wajah ibu sumringah gitu? Tanyanya memancing rasa penasaran. Bu Fatma tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya. Minggu depan, ibu berencana mengajak kalian semua liburan keluarga. Sontak, sorak-sorai terdengar. Cucu-cucu Bu Fatma berlonjak kegirangan. Liburan kemana, Bu? Tanya Faris antusias. Ke Bali, jawab Bu Fatma lantang. Kita akan menginap di villa mewah di Nusa Dua selama 4 hari 3 malam. Ibu sudah siapkan semuanya. Tiket pesawat, akomodasi, sampai uang saku untuk cucu-cucu ibu tersayang. Ruangan itu kembali pecah oleh suara gembira. Reni langsung memeluk ibunya. Wah, ibu memang terbaik. Kebetulan banget Reni lagi penat di kantor, butuh healing. Adisti ikut tersenyum mendengar kabar itu. Ia menoleh ke arah putri kecilnya, Kisha, yang kini berusia 6 tahun. Kisha tampak berbinar-binar mendengar kata, Bali, dan pesawat. Gadis kecil itu memang belum pernah naik pesawat seumur hidupnya. Adisti membayangkan betapa bahagianya Kisha jika bisa bermain pasir di pantai Kuta, atau melihat tari kecak. Nah, sekarang ibu mau bagi-bagi uang saku buat jajan di sana nanti. Biar orang tua kalian gak pusing mikirin jajan kalian, kata Bu Fatma sambil mulai membagikan amplop. Satu persatu nama cucunya dipanggil. Anak-anak Reni yang berjumlah 3 orang masing-masing mendapatkan amplop tebal. Mereka bersorak girang sambil mencium tangan neneknya. Bahkan anak dari sepupu jauh yang kebetulan hadir pun diberi bagian. Kisha berdiri di samping Adisti, meremas ujung baju ibunya dengan gugup namun penuh harap. Matanya tak lepas menatap tangan neneknya, menunggu namanya dipanggil. Namun, amplop di tangan Bu Fatma menipis, dan akhirnya habis. Bu Fatma menepuk tangannya seolah membersihkan debu, lalu kembali bersandar nyaman di kursinya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Kisha. Hening sejenak. Kisha mendongak menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, seolah bertanya tanpa suara, namaku mana, Bu? Hati Adisti mencelos. Rasa perih menjalar di dadanya melihat tatapan kecewa putrinya. Ia memberanikan diri melangkah maju sedikit mendekati kursi mertuanya. Maaf, Bu, suara Adisti terdengar agak bergetar di tengah kebahagiaan keluarga itu. Sepertinya ibu lupa,
Kisha belum dipanggil. Dia belum dapat bagian. Bu Fatma menoleh perlahan, tatapannya yang tadinya hangat pada cucu lain seketika berubah dingin saat mendarat di wajah Adisti. Lupa? Ibu nggak lupa, Adisti. Memang amplopnya cuma segitu. Adisti tertegun. Maksud ibu? Tapi kan ibu bilang semua cucu. Semua cucu yang ikut. Potong Bu Fatma tajam. Kisha nggak ibu ajak. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Adisti. Bahkan Faris yang sedang memijat kaki ibunya pun terhenti gerakannya. Suasana ruangan mendadak canggung. Reni hanya tersenyum sinis sambil pura-pura sibuk menata rambut anaknya. Maksud ibu? Kisha tidak diajak ke Bali? Tanya Adisti, mencoba memastikan pendengarannya tidak salah. Tapi kenapa, Bu? Semua keponakan ikut. Kenapa cuma Kisha yang ditinggal? Mobil jemputan di sana terbatas. Cuma muat untuk keluarga inti Reni, ibu, dan Faris. Kalau Kisha ikut, nanti sempit. Lagian tiket pesawat mahal, budget ibu sudah pas-pasan untuk yang lain. Jawab Bu Fatma dengan nada yang dibuat-buat, seolah itu adalah alasan paling logis di dunia. Tapi Bu, Adisti menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia melirik Kisha yang kini sudah menunduk dalam. Kisha masih kecil, dia bisa dipangku di mobil. Kalau soal tiket pesawat, biar saya yang bayar tiket Kisha sendiri. Asal dia bisa ikut kumpul dengan sepupu-sepupunya. Kasihan dia kalau ditinggal sendiri di sini sementara yang lain bersenang-senang. Faris mencoba menengahi, iya, Bu. Kasihan Kisha. Biar Kisha ikut saja ya. Nanti Faris yang tanggung biayanya Kisha. Mendengar Faris membela, wajah Bu Fatma merah padam. Ia tidak suka dibantah. Apalagi demi anak dari menantu yang paling tidak disukainya. Ia menarik kakinya dari pangkuan Faris dengan kasar. Kalian ini kenapa sih? Dibilang enggak ya enggak. Suara Bu Fatma meninggi. Ini liburan ibu, uang ibu, suka-suka ibu mau ajak siapa? Kenapa kalian yang ngatur? Bukan mengatur, Bu. Adisti masih berusaha memohon dengan lembut, merendahkan suaranya agar tidak terdengar seperti melawan. Saya hanya minta keadilan kasih sayang untuk cucu ibu. Kisha juga cucu ibu, darah daging Mas Faris. Dia sudah membayangkan main di pantai sama kakak-kakaknya. Tolonglah, Bu, sekali ini saja. Adisti hendak meraih tangan mertuanya untuk menyalami dan memohon, tapi Bu Fatma menepis tangan itu dengan kasar. Cukup Adisti, bentak Bu Fatma. Suaranya menggelegar membuat Kisha terlonjak kaget. Bu Fatma berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Adisti dengan telunjuk yang gemetar karena amarah. Tatapan sinis dan penuh kebencian itu akhirnya tumpah ruah di depan semua orang. Jangan ganggu rencana liburan ibu. Asal kamu tahu ya, kenapa ibu nggak ajak anakmu? Karena anakmu itu cuma ngerepotin. Nyusahin aja. Tiap diajak pergi pasti mabuk perjalanan, muntah di mobil, rewel, nangis terus. Bikin malu dan bikin pusing. Ibu mau liburan tenang, bukan mau jadi pengasuh anak cengeng kayak dia. Teriakan itu menggema, memantul di dinding-dinding rumah mewah itu. Reni tertawa kecil menutup mulutnya, menikmati tontonan itu. Faris terdiam, nyalinya ciut melihat kemarahan ibunya. Adisti terpaku. Kalimat itu begitu menyakitkan, menghujam tepat ke jantungnya. Ia menatap Kisha yang kini sudah menangis tanpa suara, air mata membasahi pipi mungilnya. Anak sekecil itu harus mendengar neneknya sendiri berkata bahwa kehadirannya hanya menyusahkan. Adisti menarik napas panjang, menelan rasa pahit yang menggumpal di tenggorokan. Ia sadar, memohon pada hati yang sudah keras seperti batu hanya akan sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia merangkul bahu Kisha, mendekapnya erat. Ia tidak membalas teriakan itu. Ia hanya diam, namun di dalam hatinya, sebuah tekad baru saja terbentuk. Tekad yang jauh lebih kuat dari rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Pintu kamar tidur itu tertutup rapat, memisahkan keheningan yang menyesakkan di dalam dengan gelak tawa yang masih terdengar samar dari ruang tengah. Di luar sana, Reni dan Bu Fatma mungkin sedang sibuk membahas outfit apa yang akan mereka pakai untuk berfoto di pantai, atau restoran mana yang akan mereka kunjungi. Sementara di dalam kamar berukuran 3x4 meter ini, suasana terasa begitu kelabu. Kisha duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur. Isak tangisnya sudah mereda,
menyisakan sesenggukan kecil yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Mata bulatnya yang jenaka kini bengkak dan merah. Adisti duduk di tepi ranjang, mengelus punggung putrinya dengan lembut. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena ia tidak diajak, Adisti sudah biasa diperlakukan tidak adil. Tapi melihat buah hatinya merasa ditolak oleh neneknya sendiri adalah luka yang berbeda. Luka yang jauh lebih dalam. "Bu," panggil Kisha lirih, suaranya serak. "Apa Kisha nakal? Apa Kisha benar-benar cuma bikin susah?" Adisti menggeleng cepat, diraihnya tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. "Enggak, sayang. Kisha anak baik, anak pintar. Kisha nggak pernah nyusahin ibu." Tapi kata nenek, Kisha suka muntah, bikin malu. Air mata kembali menetes dari sudut mata Kisha. "Nenek cuma lagi capek. Nak, Kisha nggak boleh mikir begitu ya. Ingatkan kata bu guru di sekolah? Kisha anak hebat, juara mewarnai. Nanti kalau Kisha nggak ke Bali, kita bisa jalan-jalan berdua. Kita beli es krim yang besar. Mau?" bujuk Adisti, berusaha mengalihkan kesedihan anaknya. Kisha mengangguk pelan, meski binar matanya belum kembali. Tak lama kemudian, kelelahan menangis membuat bocah itu tertidur dalam pelukan ibunya. Adisti membaringkan Kisha perlahan, menyelimutinya, lalu mengecup keningnya lama. Dalam hati, ia berjanji, air mata putrinya hari ini akan dibayar lunas. Pintu kamar terbuka perlahan. Faris masuk dengan wajah kusut. Ia baru saja selesai mendengarkan ceramah panjang lebar dari ibunya tentang betapa tidak bersyukurnya Adisti. Melihat istri dan anaknya di tempat tidur, bahu Faris merosot lemas. Rasa bersalah menggelayuti benaknya. Sebagai suami dan ayah, ia merasa gagal melindungi perasaan dua wanita paling berharga dalam hidupnya itu. Namun, di sisi lain, ia tak pernah punya keberanian cukup untuk melawan dominasi Bu Fatma yang otoriter. Faris duduk di samping Adisti, menghela napas berat. "Maafin Mas, ya, Dis. Maafin Ibu juga." Adisti tidak menoleh. Ia tetap menatap wajah damai Kisha yang tertidur. "Minta maaf buat apa, Mas? Buat kata-kata Ibu yang bilang anak kita pembawa sial? Atau buat sikap Mas yang diam saja saat anak kita dihina?" Faris terdiam. Kata-kata Adisti menohok tajam, meski diucapkan dengan nada datar tanpa emosi meledak-ledak. Aku nggak tahu harus gimana, Dis. Kamu tahu sendiri Ibu kalau dilawan darah tingginya kumat. Aku nggak mau jadi anak durhaka," bela Faris lemah. Alasan klise yang sudah ribuan kali didengar Adisti. "Jadi membiarkan anakmu sakit hati itu bukan dosa, Mas?" tanya Adisti dingin. Hening menyelimuti mereka berdua. Faris mengusap wajahnya kasar. Ia menatap koper di sudut kamar yang belum sempat ia siapkan. "Ya sudah," kata Faris tiba-tiba. "Aku nggak usah ikut. Besok aku bilang ke Ibu kalau aku sakit atau ada kerjaan mendadak yang nggak bisa ditinggal. Aku di rumah aja nemenin kalian." Adisti menoleh, menatap suaminya lekat-lekat. Dalam hati ia tersenyum miris. Baru sekarang? Pikirnya. Namun, Adisti tahu, jika Faris tidak ikut, rencananya tidak akan berjalan sempurna. Drama ini membutuhkan penonton lengkap, dan Faris harus ada di sana untuk melihat betapa berkuasanya sang ibu, sebelum akhirnya melihat kenyataan yang sebenarnya. "Jangan, Mas," tolak Adisti tegas namun tenang. "Kamu tetap harus pergi." Faris mengerutkan kening, bingung. "Loh? Kenapa? Aku nggak tega ninggalin kalian setelah kejadian tadi. Lagian aku juga males dengerin Mbak Reni pamer terus sepanjang jalan." Adisti meraih tangan suaminya, menggenggamnya seolah memberikan dukungan. Padahal ia sedang mendorong pion catur ke posisi yang tepat. "Kalau Mas nggak ikut, Ibu bakal makin marah sama aku. Nanti aku dituduh menghasut Mas biar nggak jadi pergi. Aku nggak mau ribut lagi, Mas. Cukup hari ini." Kisha dengar bentakan ibu. "Jangan tambah lagi." "Tapi, Dis. Pergilah, Mas. Jaga Ibu. Ibu kan sudah tua, butuh ada laki-laki yang jagain. Mbak Reni kan sibuk sama anak-anaknya sendiri, mana sempat dia urus Ibu. Anggap saja ini bakti Mas sama orang tua." Potong Adisti dengan alasan yang sangat masuk akal di telinga Faris. Faris menatap istrinya dengan tatapan kagum bercampur haru.
Kamu memang wanita berhati malaikat. Dis. Sudah disakiti begitu rupa, masih mikirin perasaan ibu. Aku beruntung punya istri kamu. Adisti hanya tersenyum tipis. Bukan malaikat, Mas. Aku hanya seorang ibu yang sedang menuntut keadilan, batinnya. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi janji ya, selama aku pergi, kamu dan Kisha harus makan enak. Nanti aku transfer uang jajan tambahan diam-diam biar nggak ketahuan ibu. Janji Faris, lalu mengecup kening Adisti sekilas sebelum beranjak ke kamar mandi. Malam semakin larut. Ketika dengkuran halus Faris mulai terdengar berirama, Adisti perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil ponselnya dan berjalan mengendap-endap menuju balkon kecil di luar kamar. Angin malam menerpa wajahnya, namun tak mampu mendinginkan bara di dadanya. Adisti menyalakan layar ponselnya. Cahayanya memantul di wajahnya yang kini terlihat tegas dan dingin, berbeda jauh dengan wajah istri penurut yang ia tampilkan di depan Faris tadi. Jarinya dengan lincah mencari sebuah nama di daftar kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Pak Haryo, manajer villa. Ia menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, selamat malam, Bu Adisti. Tumben sekali ibu menelepon malam-malam begini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Suara berat dan hormat terdengar dari seberang sana. Malam, Pak Haryo. Maaf mengganggu istirahatnya, ucap Adisti dengan nada profesional, wibawanya sebagai pemilik aset terpancar jelas. Saya mau memastikan sesuatu. Villa Royal Cempaka di Nusa 2 minggu depan kosong, kan? Benar, Bu. Sesuai instruksi Ibu bulan lalu, minggu depan dikosongkan karena Ibu berencana mau inspeksi renovasi. Kenapa, Bu? Jadi berangkat? Tidak, Pak. Saya tidak ke sana, tapi akan ada rombongan yang datang mengatasnamakan suami saya, Faris, dan ibunya, Bu Fatma, jelas Adisti. Ah, baik Bu. Jadi saya harus siapkan penyambutan VVIP seperti biasa untuk keluarga Ibu? Adisti tersenyum miring di kegelapan malam. Justru sebaliknya, Pak Haryo. Hening sejenak di ujung telepon, Pak Haryo menunggu instruksi selanjutnya. Dengarkan baik-baik, Pak. Rombongan itu memang keluarga suami saya, tapi mereka datang tanpa izin saya, dan mereka baru saja menyakiti pemilik villa ini. Suara Adisti merendah namun penuh penekanan. Saya ingin Bapak menjalankan prosedur, tamu tak diundang. Pastikan nama Faris diblokir dari sistem reservasi tepat saat mereka tiba di lobi. Jangan beritahu siapa pemilik aslinya sampai saya yang memberi kode. Pak Haryo terdengar kaget. Namun sebagai orang kepercayaan mendiang ayah Adisti, ia paham betul loyalitasnya hanya pada Adisti. Saya mengerti, Bu. Jadi, tidak ada akses masuk. Sama sekali tidak. Tolak mereka. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya ditolak dan tidak dianggap. Sama seperti yang mereka lakukan pada putri saya hari ini. Siap laksanakan, Bu Adisti. Kami akan bersiap. Terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi. Pastikan CCTV di lobi aktif dan terhubung ke tablet saya. Saya ingin melihat wajah mereka saat itu terjadi. Beres, Bu. Sambungan telepon terputus. Adisti menatap langit malam yang kelam. Rencana sudah disusun. Roda nasib mulai berputar. Mereka pikir mereka akan pergi menuju surga dunia. Padahal Adisti baru saja mengirim mereka menuju pelajaran hidup paling berharga yang tak akan pernah mereka lupakan. Adisti kembali masuk ke kamar, merebahkan diri di samping Kisha, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa tidur dengan nyenyak. Hari keberangkatan yang dinanti-nantikan oleh Bu Fatma dan keluarga Reni akhirnya tiba. Sejak matahari belum terbit sempurna, rumah besar itu sudah gaduh bak pasar pagi. Suara roda koper yang beradu dengan lantai keramik, teriakan Reni yang menyuruh anak-anaknya mandi, hingga suara Bu Fatma yang sibuk mengomandu segala persiapan, menciptakan simfoni kebisingan yang memecah ketenangan pagi. Adisti sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Bukan untuk bersiap pergi, melainkan untuk menyiapkan sarapan bagi mereka yang akan berangkat. Ia memasak nasi goreng spesial dan menyeduh teh hangat, melakukan tugasnya sebagai menantu yang berbakti meski hatinya masih terasa nyeri sisa kejadian kemarin. Kisha duduk di kursi makan dengan piyama tidurnya, mengunyah roti tawar dengan lesu.
Matanya menatap nanar ke arah tumpukan koper-koper besar yang berjejer di ruang tamu. Koper-koper mengkilap itu tampak asing dan mewah. Kontras dengan tas sekolah Kisha yang sudah mulai lusuh di sudut meja belajar. Adisti, teriakan Reni melengking dari lantai atas. Adisti buru-buru mematikan kompor dan berlari menaiki tangga. Ia mendapati Reni sedang berkacak pinggang di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. "Ada apa, Mbak Reni?" tanya Adisti sabar. "Bantuin tutup koperku dong. Ini isinya penuh banget. Susah dikunci. Awas ya, pelan-pelan, jangan sampai sletingnya rusak. Itu koper branded, mahal belinya, bukan koper pasar kayak punya kamu," perintah Reni seenaknya tanpa menoleh sedikit pun. Adisti menelan ludah, menahan emosi. Ia berlutut di lantai, menekan tumpukan baju-baju liburan Reni yang menggunung, lalu perlahan menarik resleting koper itu. Di dalam koper itu, Adisti melihat berbagai gaun pantai baru yang label harganya bahkan belum dilepas. "Nah, gitu dong. Sekalian nanti angkatin ke bawah ya. Berat soalnya, tanganku bisa sakit kalau angkat yang berat-berat," ujar Reni sambil berlalu keluar kamar, meninggalkan Adisti yang harus menyeret koper besar itu sendirian menuruni tangga. Di ruang makan, Bu Fatma sudah duduk menikmati sarapannya dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan kacamata hitam lebar yang disangkutkan di kepala, lengkap dengan syal motif bunga-bunga yang membuatnya terlihat sangat siap untuk berlibur. "Faris mana? Kok belum turun?" "Kebiasaan lelet persis kayak istrinya," gerutu Bu Fatma sambil menyeruput teh. "Mas Faris lagi di kamar mandi, Bu," jawab Adisti sambil meletakkan koper Reni di dekat pintu depan. Tak lama kemudian, Faris turun dengan wajah yang masih tampak berat. Ia mengenakan kaos santai dan celana pendek. Matanya bertemu dengan mata Adisti, ada sorot penyesalan di sana. Saat Bu Fatma dan Reni sibuk mengecek tiket di ponsel, Faris menarik lengan Adisti pelan menuju dapur. Bisik Faris sambil celingukan, memastikan ibunya tidak melihat. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop putih. "Ini ada sedikit uang tambahan buat kamu sama Kisha. Maaf ya cuma segini, sisanya kepakai buat top up kartu tol sama bensin perjalanan ke bandara." Adisti menatap amplop itu, lalu menatap wajah suaminya. Ia tahu Faris berusaha berbuat baik, tapi kebaikan yang sembunyi-sembunyi seperti ini justru semakin menegaskan betapa lemahnya posisi Faris di hadapan ibunya. "Simpan saja, Mas. Di sana pasti butuh banyak uang. Harga makanan di tempat wisata kan mahal," tolak Adisti halus. "Ambil, Tolong. Biar aku tenang ninggalin kalian," paksa Faris, menyelipkan amplop itu ke tangan Adisti. Belum sempat Adisti menjawab, suara klakson mobil travel terdengar nyaring dari halaman depan. "Mobil jemputan datang," seru anak-anak Reni kegirangan. Mereka langsung berhamburan keluar rumah. Suasana semakin caotik. Reni berteriak menyuruh anak-anaknya memakai sepatu. Bu Fatma sibuk mengecek ulang tas tangannya, memastikan dompet dan bedaknya terbawa. Ayo, jangan sampai telat ke bandara. Pesawat nggak nunggu kita," komando Bu Fatma penuh semangat. Mereka berbondong-bondong keluar. Sopir travel dengan sigap membantu menaikkan koper-koper ke bagasi mobil Hiace yang cukup mewah itu. Kisha berdiri di ambang pintu, memegang erat tangan ibunya. Ia tidak menangis lagi, tapi tatapannya kosong melihat sepupu-sepupunya masuk ke dalam mobil ber-AC dingin itu. Sebelum naik ke mobil, Bu Fatma berhenti sejenak di depan Adisti. Ia membetulkan letak kacamata hitamnya, lalu menatap menantunya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. "Adisti, kunci pagar jangan lupa digembok kalau malam. Siram tanaman ibu tiap sore. Awas kalau ada yang mati. Kamu di rumah cuma berdua sama Kisha, jadi irit-irit listrik. Jangan mentang-mentang gak ada ibu, AC kamar kamu nyalain terus seharian," pesan Bu Fatma dengan nada ketus. "Baik, Bu. Ada lagi?" tanya Adisti datar. "Satu lagi," Bu Fatma mendekatkan wajahnya, tersenyum sinis. "Jangan iri ya lihat story Wah atau Instagram kami nanti. Sadar diri saja, rezeki orang beda-beda. Kalau kamu mau liburan mewah kayak gini, ya kerja yang benar, jangan cuma ngarepin gaji suami." Reni yang sudah duduk nyaman di kursi depan ikut menimpali lewat jendela yang dibuka. "Iya nanti aku bawain oleh-oleh pasir pantai aja ya, gratis soalnya hahaha." "Baik Kisha,
jangan nangis ya di rumah. Faris adalah orang terakhir yang naik. Ia sempat menoleh ke arah Adisti dan Kisha, melambaikan tangan dengan ragu, sebelum akhirnya pintu geser mobil itu tertutup rapat, memisahkan dua dunia yang berbeda. Mesin mobil menderu halus. Perlahan, kendaraan besar berwarna perak itu bergerak mundur, lalu melaju meninggalkan pekarangan rumah. Adisti dan Kisha berdiri mematung di teras, menatap mobil itu hingga menghilang di tikungan jalan. Debu tipis yang ditinggalkan mobil itu seolah menjadi salam perpisahan terakhir yang menyakitkan. Kisha mendongak. "Bu, mereka sudah pergi ya?" Adisti mengangguk, lalu berjongkok menyamakan tingginya dengan sang putri. Ia menghapus sisa kesedihan di wajah itu dengan senyuman yang kini terlihat berbeda. Senyuman itu bukan lagi senyuman sabar yang pasrah, melainkan senyuman penuh kemenangan yang tertunda. "Iya, Nak, mereka sudah pergi menuju surga yang mereka bayangkan," ucap Adisti lembut namun penuh arti. "Sekarang, ayo kita masuk. Kita punya pesta sendiri." Adisti bangkit berdiri, menatap jalanan kosong itu sekali lagi. Dalam hatinya, ia berbisik pada angin yang membawa mobil mertuanya menjauh. "Selamat jalan, Bu Fatma. Nikmatilah perjalanan menuju gerbang yang tertutup. Nikmatilah euforia sesaat ini. Karena saat roda pesawat itu mendarat di Bali, saat itulah roda nasib ibu akan berputar ke titik terendah. Saya sudah siapkan sambutan yang tak akan pernah ibu lupakan seumur hidup." Adisti menutup pintu rumah dengan tegas. Suara kunci yang diputar terdengar, seperti bunyi palu hakim yang mengetuk vonis. Drama babak pertama telah selesai. Sekarang, saatnya menunggu babak kedua dimulai dari kejauhan. Di dalam rumah yang kini sunyi dan tenang, Adisti mengambil ponselnya, membuka aplikasi pemantau CCTV yang terhubung langsung ke lobi Villa Royal Cempaka di Bali. Permainan dimulai, gumamnya pelan. Langit Bali siang itu begitu cerah, seolah menyambut kedatangan para pelancong dengan tangan terbuka. Di terminal kedatangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, rombongan Bu Fatma berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Roda koper-koper mereka bergemuruh di atas lantai keramik bandara, beradu dengan suara riuh rendah ratusan turis lainnya. Bu Fatma berjalan paling depan, mengenakan topi pantai lebar yang sengaja ia pakai sejak turun dari pesawat. Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti selebriti yang baru saja mendarat untuk syuting film liburan. Di belakangnya, Reni sibuk merekam video dengan ponselnya, mengarahkan kamera ke wajah ibunya, lalu ke anak-anaknya yang berlarian girang, dan terakhir ke wajahnya sendiri. "Halo guys. Akhirnya kita sampai di The Island of Gods, Bali. Panasnya cetar membahana ya, tapi nggak apa-apa, demi konten." Celoteh Reni ke arah kamera ponselnya dengan gaya bicara yang dilebih-lebihkan. "Lihat tuh, nenek gaul kita sudah siap banget mau menaklukkan pantai." Faris berjalan paling belakang, mendorong troli yang memuat koper-koper berat milik ibu dan kakaknya. Keringat mulai membasahi dahinya. Meski ia ikut tersenyum melihat kebahagiaan keluarganya, ada ganjalan aneh di hatinya. Perasaan bersalah meninggalkan Adisti dan Kisha tadi pagi masih menyisakan jejak, namun tertutup oleh euforia liburan yang dipaksakan. "Riz, cepat sedikit dong jalannya. Mobil sewaannya sudah nunggu di parkiran belum?" teriak Bu Fatma menoleh ke belakang. "Tidak sabar." "Sudah, Bu. Sopirnya sudah WhatsApp. Nunggu di zona penjemputan," jawab Faris sambil mempercepat langkahnya. "Nah, gitu dong. Jangan lelet. Kita harus segera sampai ke villa. Ibu sudah nggak sabar mau lurusin pinggang di kasur empuk," ujar Bu Fatma sambil mengibaskan kipas tangannya. "Untungnya kita jadi berangkat tanpa si Kisha dan ibunya. Kalau ada anak kecil rewel itu, pasti kita masih ribet di toilet bandara sekarang karena dia mabuk atau apalah. Keputusan ibu memang paling tepat." Reni mengangguk setuju sambil menyimpan ponselnya. "Benar banget, Bu. Lagian kalau Adisti ikut, suasana pasti jadi glom banget. Mukanya itu loh, Bu, ditekuk terus kayak baju belum disetrika. Bikin mood liburan rusak." Faris hanya diam, pura-pura tidak mendengar percakapan itu. Ia memilih fokus mencari mobil jemputan agar tidak perlu menanggapi ocehan yang menyudutkan istrinya. Perjalanan dari bandara menuju kawasan Nusa Dua terasa sangat menyenangkan bagi Bu Fatma. Mobil melaju mulus melintasi jalan tol Bali Mandara yang terbentang megah di atas laut.
Pemandangan laut biru yang berkilauan ditimpa matahari membuat mata Bu Fatma berbinar-binar. Ia merasa bangga. Bangga memiliki anak laki-laki seperti Faris yang, dalam pikirannya, mampu memberikan fasilitas mewah ini berkat koneksi pekerjaannya. Kamu lihat itu, Ren, tunjuk Bu Fatma ke arah laut. Indah banget kan? Ini baru namanya hidup. Sekali-kali kita harus menikmati hasil kerja keras adikmu ini. Faris itu memang anak berbakti, gak kayak istrinya yang bisanya cuma numpang hidup. Iya dong, Bu. Faris kan sukses. Makanya sayang banget dapat istri yang gak selevel, sahut Reni memanas-manasi. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di seberang pulau, Adisti duduk santai di sofa ruang tengahnya yang kini sepi. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang masih mengepul. Televisi menyala menampilkan acara berita siang, namun perhatian Adisti sepenuhnya tertuju pada ponsel di pangkuannya. Layar ponselnya menampilkan notifikasi pesan masuk dari Pak Haryo. Bu Adisti, pesawat dari Jakarta sudah mendarat 45 menit yang lalu. Sesuai perkiraan waktu tempuh, rombongan akan tiba di gerbang villa sekitar 20 menit lagi. Tim keamanan dan resepsionis sudah siaga. Adisti tersenyum tipis membaca pesan itu. Ia mengetik balasan singkat. Lakukan sesuai rencana, Pak. Pastikan tidak ada celah. Saya ingin melihat drama terbaik hari ini. Adisti meletakkan ponselnya, lalu menyesap tehnya perlahan. Ia membayangkan wajah sumringah mertuanya yang sebentar lagi akan berubah menjadi wajah kebingungan. Adisti tidak merasa jahat. Ia hanya sedang mengajarkan sebuah pelajaran tentang rasa hormat yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Villa Royal Cempaka adalah simbol kerja keras mendiang ayahnya, dan Adisti tidak akan membiarkan orang-orang yang menghina darah dagingnya menikmati kemewahan di atas tanah warisan ayahnya itu. Kembali ke Bali, mobil Hiace yang membawa rombongan Bu Fatma mulai memasuki kawasan elit Nusa Dua. Deretan hotel bintang 5 dan resort mewah berjejer rapi, dipisahkan oleh taman-taman yang terawat sempurna. Suasana di sini jauh lebih tenang dan eksklusif dibandingkan Kuta. Wah, gila sih ini, gumam Reni takjub melihat kemegahan bangunan-bangunan di sekitarnya. Kawasan orang kaya semua ini MAH. Mobil berbelok perlahan memasuki sebuah gerbang besar yang dijaga ketat. Sebuah papan nama marmer bertuliskan tinta emas terbaca jelas, Royal Cempaka Private Villa. Bangunan villa itu tampak megah dengan arsitektur perpaduan Bali modern dan tropis. Pilar-pilar kayu ulin yang kokoh, atap ilalang yang artistik, serta gemericik air mancur di halaman depan menyambut kedatangan mereka. Ini adalah salah satu villa paling eksklusif di area tersebut, yang biasanya hanya disewa oleh pejabat atau ekspatriat. Mata Bu Fatma membelalak kagum. Ia tahu Faris sering bilang punya kenalan yang punya villa, tapi ia tidak menyangka villanya akan semewah ini. Ya ampun, Riz, ini tempatnya? Tanya Bu Fatma histeris, menepuk bahu Faris dari kursi belakang. Iya, Bu. Ini Royal Cempaka, jawab Faris. Sebenarnya Faris sendiri agak gugup. Dulu ia hanya pernah ke sini 2 kali bersama Adisti saat pacaran, dan saat itu Adisti yang mengurus semuanya. Faris hanya tahu ini milik keluarga Adisti, tapi ia tidak pernah benar-benar paham detail kepengurusannya. Ia hanya berharap nama, Faris, yang ia daftarkan lewat Adisti minggu lalu benar-benar sudah masuk daftar tamu. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama yang terbuka dan lapang. Beberapa staf berseragam batik rapi langsung menyambut, membukakan pintu mobil dengan sopan. Selamat datang di Royal Cempaka, sapa seorang staf ramah sambil menangkupkan kedua tangan di dada. Bu Fatma turun dari mobil bak seorang ratu yang baru tiba di istananya. Ia membetulkan letak kacamata hitamnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia merasa semua kemewahan ini adalah haknya. Ayo turun anak-anak. Jangan norak ya, jaga sikap. Kita ini tamu VVIP, bisik Bu Fatma pada cucu-cucunya, padahal dirinya sendiri yang paling terlihat norak karena matanya terus jelalatan menatap interior lobi yang dipenuhi ukiran kayu mahal. Reni sibuk update story lagi. Talk daun di Villa Sultan. Gila guys, tempatnya kece parah. Nggak nyesel dah cuti kerja. Mereka berjalan masuk menuju meja resepsionis. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak kaki mereka. Aroma terapi serai dan Kamboja memenuhi udara, memberikan kesan relaksasi yang instan. Faris maju ke meja resepsionis,
sementara Bu Fatma dan Reni duduk di sofa tunggu yang empuk sambil mengagumi langit-langit lobi yang tinggi. "Siang, Mbak. Saya mau check-in," kata Faris kepada resepsionis wanita yang berdiri di balik meja granit. "Selamat siang, Bapak. Boleh dibantu dengan nama pemesannya?" tanya resepsionis itu ramah, jemarinya siap menari di atas keyboard komputer. "Atas nama Faris. Saya sudah reservasi untuk villa 3 kamar tidur. Mulai hari ini sampai 3 hari ke depan," jawab Faris percaya diri. Resepsionis itu mengetikkan nama Faris. Namun, sedetik kemudian, senyum ramah di wajah resepsionis itu sedikit memudar, berganti dengan tatapan bingung dan sedikit tegang saat melihat layar monitornya. Ada notifikasi berwarna merah menyala yang berkedip di sana. "Warning. Guest blocked by owner. Do not admit." Resepsionis itu menelan ludah. Ia teringat instruksi tegas dari Pak Haryo saat briefing pagi tadi. Ia menatap Faris, lalu melirik ke arah rombongan keluarga yang tampak heboh di sofa. "Mohon maaf, Bapak Faris," suara resepsionis itu terdengar sedikit berubah, lebih formal dan kaku. "Bisa saya pinjam kartu identitas Bapak sebentar untuk verifikasi?" "Oh, tentu," Faris menyerahkan KTP-nya. Ia belum menyadari perubahan atmosfer di meja itu. Ia menoleh ke arah ibunya dan mengacungkan jempol, memberi kode bahwa semuanya beres. Bu Fatma membalas dengan senyum lebar, sudah membayangkan dirinya berendam di kolam renang pribadi sambil minum jus jeruk. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum ramah staf dan kemegahan bangunan itu, pintu gerbang surga yang mereka impikan baru saja dikunci rapat-rapat dari dalam. Euforia itu sebentar lagi akan pecah berkeping-keping. Reni masih sibuk memutar-mutar tubuhnya di tengah lobi, merekam setiap sudut kemewahan Villa Royal Cempaka untuk konten media sosialnya. Ia memamerkan gelas berisi welcome drink berwarna oranye segar yang baru saja disajikan pelayan, menyesapnya sedikit dengan gaya yang dibuat-buat agar terlihat elegan. "Segar banget, guys. Rasa jeruknya beda ya kalau diminum di villa mahal," celoteh Reni ke arah kamera ponselnya, sementara anak-anaknya berlarian mengelilingi kolam ikan koi di tengah lobi, membuat cipratan air yang membasahi lantai marmer licin itu. Beberapa tamu asing yang sedang membaca buku di area santai tampak terganggu, namun Reni dan anak-anaknya tidak peduli. Di sofa tunggu, Bu Fatma mengipasi wajahnya dengan brosur wisata. Kakinya yang pegal mulai terasa menyiksa. Ia melirik jam tangan emas tiruannya. Sudah 10 menit berlalu, tapi Faris masih berdiri kaku di depan meja resepsionis. "Lama amat sih si Faris," gerutu Bu Fatma. "Urus check-in doang kayak ngurus sertifikat tanah." Di meja resepsionis, suasana justru terasa mencekam. Faris menatap petugas wanita di hadapannya dengan wajah pucat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, kontras dengan udara lobi yang sejuk. "Maksud Mbak bagaimana? Dibatalkan?" tanya Faris dengan suara tertahan, berusaha agar ibunya tidak mendengar. "Coba dicek lagi, Mbak. Namanya Faris. Faris. Saya sudah konfirmasi minggu lalu." Resepsionis itu menatap Faris dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan ketegasan profesional. Ia memutar layar monitor sedikit agar Faris tidak bisa melihat detail tulisan merah di sana, namun gestur tubuhnya jelas menunjukkan penolakan. "Datanya benar atas nama Bapak Faris. Tapi seperti yang saya sampaikan, status reservasinya adalah canceled by owner alias dibatalkan langsung oleh pemilik villa. Dan ada catatan tambahan di sini, Bapak dan rombongan masuk dalam daftar blacklist untuk hari ini." Jantung Faris serasa berhenti berdetak. "Blacklist? Mbak jangan bercanda. Saya kenal baik dengan pengurus villa ini. Dulu saya sering ke sini. Pasti ada kesalahan sistem." "Sistem kami tidak pernah salah, Pak. Ini instruksi real time yang baru masuk pagi ini. Kami tidak bisa memproses check-in Bapak. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima Bapak dan keluarga menginap di sini," ucap resepsionis itu tegas, tanpa senyum lagi. Faris panik. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi nomor rekanan yang dulu sering ia hubungi. Nomor yang sebenarnya adalah nomor kantor lama pengelola villa yang sudah tidak aktif, karena selama ini Adistilah yang selalu mengatur segalanya di belakang layar. "Halo? Halo?" Faris bergumam frustrasi saat panggilannya hanya tersambung ke operator.
Di saat kepanikan Faris memuncak, suara hak sepatu yang beradu keras dengan lantai marmer terdengar mendekat. Bu Fatma berjalan menghampiri meja resepsionis dengan wajah masam, diikuti Reni yang masih memegang ponsel. "Riz, kamu ini ngapain sih lama banget? Kuncinya mana? Ibu sudah capek. Mau rebahan? Cucu-cucu ibu juga sudah mau berenang tuh." Serbu Bu Fatma tidak sabar. Faris menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Sebentar, Bu. Ada sedikit masalah teknis di komputernya." "Masalah apa lagi?" Perasaan orang lain yang datang belakangan sudah masuk kamar semua. Bu Fatma menatap resepsionis itu dengan tatapan mengintimidasi. "Mbak, kerja yang cepat dong. Kami ini tamu jauh dari Jakarta. Jangan bikin kami nunggu kayak orang susah." Resepsionis itu menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya. Ia sudah dilatih menghadapi berbagai tipe tamu, termasuk tipe seperti Bu Fatma. "Mohon maaf, Ibu. Bukan masalah komputer. Tapi reservasi atas nama Pak Faris memang sudah dibatalkan dan ditolak oleh manajemen. Jadi, mohon maaf sekali, Ibu dan keluarga tidak bisa menginap di sini. Silakan mencari akomodasi lain." Hening. Bu Fatma melongo. Mulutnya sedikit terbuka, kacamata hitamnya melorot sedikit di hidung. Reni yang sedang merekam story refleks menurunkan ponselnya, wajahnya pucat pasi. "Apa Mbak bilang?" Suara Bu Fatma bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. "Ditolak? Maksud kamu kami diusir?" "Kami tidak mengusir, Bu. Kami hanya menyampaikan bahwa reservasi tidak valid." Jawab resepsionis itu tenang. "Kurang ajar!" teriak Bu Fatma tiba-tiba, membuat beberapa staf keamanan di sudut ruangan mulai waspada. "Kamu tahu siapa kami? Anak saya ini, Faris, dia orang penting. Dia kenal sama yang punya tempat ini. Berani-beraninya kamu bilang ditolak. Kamu mau saya laporin atasan kamu biar dipecat?" Wajah Faris merah pada menahan malu. Beberapa tamu bule di lobi mulai menoleh dan berbisik-bisik melihat keributan itu. "Bu, sudah Bu, pelankan suaranya. Malu dilihat orang," bisik Faris mencoba memegang lengan ibunya. "Diam kamu Riz." Bu Fatma menepis tangan Faris kasar. "Ibu nggak terima diperlakukan kayak gembel begini. Kita sudah jauh-jauh datang, capek, panas, terus dibilang nggak boleh masuk? Enak aja." Bu Fatma menggebrak meja marmer resepsionis dengan telapak tangannya yang penuh cincin emas. "Bra, panggil manajer kamu sekarang. Saya nggak mau ngomong sama kroco kayak kamu. Saya mau komplain keras," bentak Bu Fatma, matanya melotot tajam. Resepsionis itu tidak gentar sedikit pun. Ia justru menekan sebuah tombol di bawah meja. "Baik, Bu. Manajer kami, Pak Haryo, memang sudah menunggu momen ini. Sebentar saya panggilkan." Reni mendekat ke telinga Faris, berbisik panik. "Riz, ini gimana sih? Kok bisa dibatalin? Lu beneran booking gak sih? Jangan-jangan lu lupa bayar?" "Gue booking, Ren. Sumpah. Gue juga gak ngerti kenapa bisa begini," jawab Faris frustrasi. Situasi makin memanas. Bu Fatma berdiri berkacak pinggang di depan meja resepsionis, napasnya memburu. Bayangan berendam di kolam renang mewah dan tidur di kasur empuk perlahan memudar, berganti dengan rasa malu dan amarah yang meledak-ledak. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak oleh pegawai hotel yang menurutnya tidak selevel dengannya. Tak lama kemudian, pintu ruangan di belakang resepsionis terbuka. Seorang pria paruh baya berjas rapi dengan wajah tegas melangkah keluar. Itu Pak Haryo. Ia berjalan tenang namun penuh wibawa menghampiri keributan itu. "Selamat siang. Saya Haryo, manajer operasional villa ini. Ada masalah apa ribut-ribut di lobi saya?" tanyanya dengan suara bariton yang berat. Bu Fatma langsung menyambar, menunjuk wajah Pak Haryo. "Nah ini dia bosnya." "Heh Pak, didik anak buah Bapak yang benar ya. Masa kami tamu VVIP dibilang ditolak? Kami mau masuk sekarang juga. Siapkan kamar terbaik, dan sebagai ganti rugi atas ketidaknyamanan ini, saya minta makan malam gratis nanti malam." Pak Haryo menatap Bu Fatma datar, lalu beralih menatap Faris yang menunduk. Tidak ada keramahan di wajah manajer itu. "Ibu Fatma dan Bapak Faris,
betul? Tanya Pak Haryo dingin. Iya, betul. Kenapa? Kaget lihat kami? Tantang Bu Fatma. Sama sekali tidak, jawab Pak Haryo santai. Ia melipat kedua tangannya di dada. Justru saya yang memerintahkan staf saya untuk menolak kalian. Reservasi kalian dibatalkan atas perintah langsung dari pemilik utama villa ini, owner. Bu Fatma terdiam sejenak, alisnya menyatu bingung. Pemilik? Siapa pemiliknya? Teman anak saya kan? Pasti ada salah paham. Telepon dia sekarang. Bilang Ibu Fatma datang. Pak Haryo tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti mengerikan. Pemilik villa memberi pesan khusus untuk ibu. Ucap Pak Haryo pelan tapi terdengar jelas di telinga Bu Fatma. Beliau bilang, villa ini terlalu berharga untuk diinjak oleh orang-orang yang membuang cucunya sendiri seperti sampah. Jantung Bu Fatma seolah berhenti berdetak sedetik. Matanya membelalak lebar. Kalimat itu terasa sangat familiar dengan apa yang ia teriakkan kemarin. Apa maksudmu? Suara Bu Fatma mulai goyah. Mari saya tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini, kata Pak Haryo sambil memberi isyarat pada resepsionis untuk menyerahkan sebuah tablet besar. Pak Haryo meletakkan tablet itu di atas meja, menghadapkannya tepat ke wajah Bu Fatma yang pucat. Layar tablet itu menyala, menampilkan panggilan video yang sedang tersambung. Di layar itu, terlihat seorang wanita duduk santai di kursi goyang, memangku seorang gadis kecil yang sedang memakan es krim. Wanita itu menatap lurus ke kamera dengan tatapan tajam yang menusuk. Bu Fatma memekik tertahan, tangannya menutup mulut. Reni yang mengintip dari balik bahu ibunya ikut ternganga tak percaya. Wajah di layar itu adalah wajah yang paling mereka benci dan rendahkan selama ini. Adisti. Layar tablet itu menampilkan wajah Adisti yang begitu tenang, kontras dengan kekacauan yang terjadi di lobi Villa Royal Cempaka. Di pangkuannya, Kisha terlihat sedang menikmati es krim coklat. Sesekali melambaikan tangan polos ke arah kamera, tidak menyadari bahwa di seberang sana nenek dan bibinya sedang menahan napas karena syok. Adisti, desis Reni, suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya beralih cepat dari layar tablet ke wajah Pak Haryo, lalu ke Faris, mencoba menghubungkan benang merah yang rasanya mustahil. Bu Fatma adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan teriakan melengking. Ia merebut tablet itu dari tangan resepsionis dengan kasar, mendekatkan wajahnya ke layar seolah ingin menembus kaca geje tersebut. Ngapain muka kamu ada di sini? Bentak Bu Fatma, urat lehernya menonjol. Kamu apakan tablet manajer ini? Kamu sadap ya? Dasar menantu kurang ajar. Sudah tidak diajak liburan, malah ganggu kesenangan orang. Matikan sambungannya sekarang. Di layar, Adisti hanya tersenyum miring. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menatap lurus ke arah lensa kamera ponselnya di rumah, seolah menatap langsung ke manik mata mertuanya. Ganggu? Suara Adisti terdengar jernih dan tegas melalui speaker tablet yang bervolume maksimal. Bu, coba lihat sekeliling ibu. Lihat ukiran kayu di pilar itu, lihat lantai marmer yang ibu injak. Ibu pikir siapa yang merawat semua ini? Mana saya tahu. Ini kan punya bosnya Faris. Atau rekanan bisnis Faris? Sergah Bu Fatma, menoleh ke arah Faris meminta pembenaran. Iya kan, Riz? Bilang sama istrimu yang gila ini supaya jangan ngaku-ngaku. Faris menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Ia tidak berani menatap ibunya, apalagi menatap Adisti di layar. Kebohongan yang ia pelihara bertahun-tahun demi menjaga gengsi di depan ibunya kini runtuh seketika. Faris. Jawab ibu, guncang Bu Fatma pada lengan anaknya. Faris mengangkat wajahnya perlahan, suaranya bergetar hebat. Bu, sebenarnya villa ini bukan punya bos Faris. Lalu punya siapa? Desak Reni tidak sabar. Punya keluarga Adisti. Ini warisan dari almarhum papanya Adisti. Cicit Faris. Suaranya hampir tak terdengar tapi cukup untuk membuat lutut Bu Fatma lemas. Hening. Angin laut yang berhembus masuk ke lobi terasa membekukan darah Bu Fatma. Ia menatap tablet itu lagi dengan pandangan nanar. Adisti di layar tampak memperbaiki posisi duduknya. Aura dominasinya menguar kuat meski terpisah jarak ratusan kilometer. Dengar sendiri kan, Bu? Tanya Adisti santai.
Selamat datang di Royal Cempaka Villa. Rumah saya, aset saya, dan tempat di mana saya berhak menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus angkat kaki. Nggak mungkin. Gumam Bu Fatma, menggelengkan kepala tak percaya. Kamu itu cuma ibu rumah tangga biasa. Kamu cuma di rumah, nggak kerja, uang belanja aja minta Faris. Mana mungkin kamu punya tempat semewah ini? Kamu pasti bohong kan? Kamu cuma mau bikin ibu jantungan kan? Pak Haryo, yang sedari tadi diam memperhatikan drama keluarga itu, akhirnya melangkah maju. Ia mengambil alih tablet dari tangan Bu Fatma yang gemetar, lalu memegangnya dengan hormat. Mohon maaf, Ibu Fatma, suara Pak Haryo terdengar tegas dan berwibawa. Ibu Adisti adalah pemilik tunggal sah dari seluruh properti ini, termasuk 3 cabang villa lainnya di Bali. Saya bekerja untuk beliau sudah 10 tahun. Gaji saya, dan semua staf di sini, dibayar oleh Ibu Adisti. Jadi, instruksi beliau adalah hukum bagi kami. Fakta itu menghantam Bu Fatma telak di ulu hati. Ia teringat semua hinaan yang ia lontarkan pada Adisti. Menantu benalu. Menantu numpang hidup. Menantu miskin. Ternyata, selama ini ia sedang menghina seseorang yang hartanya jauh melampaui bayangannya. Reni, yang biasanya paling nyinyir, kini terdiam 1000 bahasa. Ponsel di tangannya ia turunkan perlahan. Ia merasa kerdil. Tas branded dan sepatu mahal yang ia pakai dengan bangga mendadak terasa seperti barang rongsokan di hadapan fakta bahwa adik iparnya adalah pemilik istana ini. Adisti. Suara Faris terdengar memelas, mencoba mendekat ke arah tablet yang dipegang Pak Haryo. Dis, tolonglah. Jangan kayak gini, malu dilihat orang. Ibu sudah capek. Anak-anak Mbak Reni juga kasihan. Biarkan kami masuk dulu ya. Kita bicarakan ini baik-baik nanti. Adisti tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan menyayat hati. Bicarakan baik-baik? Mas, kemana? Bicara baik-baik, itu saat anakku menangis kemarin? Kemana rasa kasihan kamu saat ibumu bilang Kisha cuma nyusahin dan pembawa sial? Wajah Adisti di layar berubah serius, tatapannya tajam menusuk. Kalian datang ke Bali mau bersenang-senang, kan? Mau menikmati kemewahan, kan? Tapi sayang sekali, kemewahan ini milik orang yang kalian anggap pembawa sial. Saya tidak rela, Mas. Saya tidak ikhlas 1 sen pun harta saya dipakai untuk membahagiakan orang yang melukai hati anak saya. Tapi Dis, ini ibu mertuamu loh. Faris mencoba menggunakan kartu, berbakti, lagi. Justru karena dia mertua, saya sudah sabar selama 5 tahun. Mas? Potong Adisti dengan suara meninggi, membuat Faris terdiam. Tapi kesabaran ada batasnya. Kemarin ibu bilang Kisha nggak diajak karena nyusahin. Nah, sekarang saya kembalikan kata-kata itu. Kehadiran ibu dan Mbak Reni di villa saya juga nyusahin. Kalian cuma bakal bikin kotor lantai villa saya dengan kesombongan kalian. Bu Fatma yang tadinya syok, kini mulai tersadar. Rasa malunya berubah menjadi amarah defensif. Ia tidak terima diperlakukan seperti pengemis oleh menantunya sendiri. Dasar menantu durhaka, teriak Bu Fatma, tidak peduli lagi kalau satpam mulai mendekat. Kamu pikir ibu butuh villa kamu ini? Hah? Ibu punya uang. Ibu bisa cari hotel lain yang lebih bagus dari gubuk kamu ini. Ayo Riz, Reni, kita pergi. Jangan sudi kita mengemis sama perempuan sombong ini. Adisti tersenyum puas mendengar teriakan itu. Silakan, Bu. Pintu keluar ada di sebelah sana. Hati-hati, jangan sampai tersandung. Bu Fatma menarik tangan Reni dan Faris kasar. Ayo, tunggu apa lagi? Kita cari hotel bintang 5 lainnya. Biar dia tahu kita nggak butuh belas kasihannya. Faris tampak ragu, wajahnya menyiratkan kebingungan dan kepanikan. Ia tahu kondisi keuangan mereka sebenarnya. Uang yang dibawa ibunya tidak seberapa, kartu kredit Reni limitnya kecil, dan Faris sendiri tidak memegang uang banyak karena ia pikir semua akomodasi gratis. Bu, tapi... Faris mencoba menahan ibunya. Diam kamu. Jangan bikin malu ibu di depan kacung-kacung ini. Bentak Bu Fatma sambil melirik sinis ke arah Pak Haryo dan staf resepsionis. Di layar tablet,
Adisti memberikan instruksi terakhir pada Pak Haryo. Pak Haryo, pastikan mereka benar-benar keluar dari area properti saya. Jangan izinkan mereka duduk-duduk di lobi lagi. Kalau perlu, panggil keamanan untuk mengawal sampai ke jalan raya. Siap, Bu Adisti, jawab Pak Haryo tegas. Ia kemudian menatap Bu Fatma dan rombongannya sambil merentangkan tangan ke arah pintu keluar. Silakan, Ibu, Bapak. Waktu berkunjung sudah habis. Mohon segera meninggalkan area lobi. Wajah Bu Fatma memerah padam, campuran antara marah dan malu yang tak tertahankan. Ia menyentakkan tasnya, lalu berjalan menghentak-hentak menuju pintu keluar, diikuti Reni yang menyeret anak-anaknya yang mulai rewel minta berenang. Faris berjalan paling belakang dengan langkah gontai, sempat menoleh sekali lagi ke arah tablet di mana wajah istrinya masih terpampang. Namun Pak Haryo dengan cepat mematikan sambungan video itu. Layar menjadi gelap. Hubungan terputus. Namun bagi Bu Fatma dan keluarganya, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar sana, matahari Bali bersinar terik menyengat kulit, seolah ikut menertawakan nasib mereka yang terusir dari surga yang ada di depan mata. Mereka berdiri di pinggir jalan aspal panas dengan tumpukan koper besar, tanpa tujuan, tanpa reservasi, dan, yang belum mereka sadari, tanpa uang yang cukup untuk menopang gaya sombong mereka di tengah musim liburan yang serba mahal. Matahari Bali yang terkenal eksotis bagi para turis, kini terasa seperti hukuman alam bagi rombongan Bu Fatma. Mereka berdiri bergerombol di trotoar di luar gerbang megah Villa Royal Cempaka. Aspal jalanan memantulkan hawa panas yang menyengat, membuat keringat mengucur deras, melunturkan bedak tebal Bu Fatma, dan membuat kemeja Reni basah di bagian punggung. 3 anak Reni mulai merengek kepanasan dan haus. Koper-koper besar yang tadi terlihat mentereng saat didorong di bandara, kini tampak seperti beban berat yang menyusahkan. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi live Instagram. Hanya ada wajah-wajah merah pada menahan emosi dan malu. Riz, kamu jangan diam saja dong kayak patung. Bentak Bu Fatma sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Cepat cari hotel lain. Jangan yang ecek-ecek ya, Ibu mau yang bintang 5, minimal ada bathtubnya. Ibu sudah lengket semua ini. Faris yang sedang sibuk mengutak-atik ponselnya tampak frustrasi. Ia duduk di atas kopernya sendiri, jari-jarinya menari cepat di aplikasi pemesanan hotel. Namun, semakin lama ia menatap layar, semakin keruh wajahnya. Susah, Bu, keluh Faris tanpa berani menatap ibunya. Ini kan lagi high season. Liburan sekolah, turis asing juga banyak. Hotel-hotel di sekitar Nusa Dua rata-rata full booket. Masa semuanya penuh? Jangan alasan kamu. Cari yang benar. Sambar Reni dengan nada ketus. Coba cek hotel yang itu tuh, yang gedungnya kelihatan dari sini. Itu pasti bagus. Sudah aku cek, Mbak, sahut Faris putus asa. Ada 02 kamar suite, tapi harganya 8 juta per malam. Kita butuh 2 kamar buat 3 malam, berarti 48 juta. Belum termasuk pajak. Mata Bu Fatma mendelik. Mahal amat. Gila apa hotel di sini? Cari yang lain. Yang agak murahan dikit nggak apa-apa deh, asal tetap mewah. Yang 3 jutaan gitu. Faris menghela napas panjang. Yang 3 jutaan sudah habis semua, Bu. Sisanya tinggal yang harga sultan atau yang jauh dari sini. Ya sudah, pesan yang 8 juta itu saja kalau gitu. Daripada kita mati kepanasan di pinggir jalan kayak gembel begini. Perintah Bu Fatma tak sabar. Nanti kamu gesek kartu kreditmu dulu, Riz. Gampanglah urusan bayar-bayar, kan kamu dapat bonus akhir tahun. Faris terdiam. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi kelabu. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Rahasia kedua yang ia simpan rapat-rapat harus ia bongkar di saat yang paling tidak tepat ini. Riz? Kok bengong? Pesan sekarang, desak Bu Fatma. Bu, suara Faris terdengar parau. Aku nggak bisa bayar. Maksud kamu? Bu Fatma mengerutkan kening. Bonus akhir tahun itu, sebenarnya nggak ada, Bu. Itu cuma karangan aku biar ibu senang. Aku Faris sambil menunduk dalam. Dan kartu kreditku, limitnya sudah habis dipakai buat bayar utang cicilan mobil ibu bulan lalu. Saldoku di ATM cuma ada 2 juta buat pegangan makan selama di sini. Aku pikir,
Aku pikir villanya gratis, jadi aku nggak siap uang banyak. Pengakuan itu meledak seperti bom kedua di siang bolong. Bu Fatma ternganga. Tas tangannya nyaris terlepas dari pegangan. Apa? Kamu bilang apa? Jadi kamu nggak punya uang? Terus kamu berani-beraninya ajak ibu ke Bali tanpa pegang duit? Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan? Mbak Reni kan ada. Faris mencoba membela diri, menoleh ke kakaknya. Mbak Reni kan suaminya manajer. Pasti punya uang pegangan. Mbak, tolong talangin dulu. Nanti Faris ganti kalau gajian. Reni gelagapan ditodong begitu. Ia langsung memeluk tasnya protektif. Kok aku? Jangan harap ya. Tiket pesawat 7 orang kemarin kan aku yang talangin pakai kartu kredit suamiku. Itu aja limitnya udah mepet banget. Suamiku bisa ngamuk kalau tagihannya bengkak lagi buat bayar hotel puluhan juta. Jadi, Bu Fatma memandang kedua anaknya bergantian dengan tatapan horor. Kalian berdua nggak ada yang punya uang? Terus nasib ibu gimana? Nasib cucu-cucu ibu gimana? Hening yang menyakitkan terjadi di antara mereka, diiringi suara perut salah satu anak Reni yang berbunyi keroncongan. Aku lapar. Ma, mau makan burger. Rengek anak bungsu Reni sambil menarik-narik baju ibunya. Diam dulu. Pusing mama. Bentak Reni, membuat anaknya malah menangis kencang. Suasana semakin kacau. Di seberang jalan, beberapa turis asing yang lewat memandang mereka dengan tatapan aneh. Rombongan keluarga yang tadi terlihat sombong di bandara, kini tak ubahnya seperti turis terlantar yang kehabisan ongkos. Bu Fatma meremas dadanya yang terasa sesak. Bayangan liburan mewah yang ia pamerkan di grup arisan hancur lebur. Tidak ada villa, tidak ada hotel bintang 5, dan parahnya, tidak ada uang. Cek saldo ibu, Bu Fatma berkata lemah, menyerahkan kartu ATM-nya pada Reni. Cek di mobile banking kamu yang terhubung sama rekening ibu. Perasaan ibu masih ada sisa uang pensiun bapakmu. Reni dengan cepat membuka aplikasi di ponselnya. Namun sedetik kemudian, bahunya merosot. Bu, isinya tinggal 3,5 juta. Kan kemarin ibu baru beli perhiasan emas yang gelang keroncong itu. Lupa? Bu Fatma menepuk jidatnya keras-keras. Ya Allah, Gusti, kenapa jadi begini nasibku? Faris mengusap wajahnya kasar. Berarti total uang kita cuma ada sekitar 5 jutaan. Itu nggak akan cukup buat hotel di Nusa Dua, Bu. Buat makan 7 orang selama 3 hari aja pas-pasan banget. Terus kita tidur di mana? Di pantai? Teriak Bu Fatma histeris. Ibu nggak mau ya tidur di tempat kumuh. Kita harus cari losmen atau homestay murah, Bu. Di daerah Kuta atau Legian yang masuk-masuk gang, mungkin masih ada yang kosong dan murah. Usul Faris takut-takut. Losmen? Masuk gang? Bu Fatma menatap Faris seolah anaknya baru saja menawarkan racun. Kamu gila ya? Ibu ini Bu Fatma. Masa tidur di losmen? Apa kata orang nanti kalau ibu update lokasi di gang sempit? Daripada tidur di jalan, Bu, jawab Faris realistis. Kita nggak punya pilihan. Uang kita nggak cukup. Reni menghentakkan kakinya kesal. Ini semua gara-gara istrimu itu. Gara-gara Adisti. Awas aja kalau ketemu, aku jambak dia. Tega banget dia bikin kita sengsara kayak gini. Sudah, jangan nyalahin orang terus. Faris yang sudah lelah fisik dan mental akhirnya berani menyentak sedikit. Ini salah kita juga. Coba kalau kemarin ibu nggak ngatain Kisha. Coba kalau kita nggak sombong. Adisti nggak bakal senekat ini. Oh, sekarang kamu belain dia? Anak durhaka. Bu Fatma hendak memukul bahu Faris, tapi tenaganya sudah habis terkuras emosi. Tiba-tiba, sebuah taksi biru berhenti di depan mereka. Sopirnya menurunkan kaca jendela. Taksi, Pak, Bu, butuh angkutan, tawar sopir itu ramah. Faris memandang ibunya dan kakaknya yang sudah lusuh. Keringat bercucuran, make up luntur, anak-anak menangis. Harga diri mereka sudah runtuh seiring dengan terbenamnya matahari yang mulai condong ke barat. Iya, Pak, jawab Faris cepat sebelum ibunya sempat protes. Tolong cariin kami penginapan yang murah. Yang semalamnya 200 atau 300 ribu. Yang penting bisa tidur. Mendengar angka, 200 ribu,
Bu Fatma nyaris pingsan. Ia, yang biasa tidur di kasur king size dengan AC dingin, harus tidur di kamar kelas melati, namun kakinya sudah terlalu sakit untuk berdiri lebih lama. Dengan langkah gontai dan penuh kekalahan, mereka menaikkan koper-koper mewah itu ke dalam bagasi taksi yang sempit. Koper branded Reni harus ditumpuk paksa dan berdesak-desakan. Lecet tergores besi bagasi, sama seperti nasib pemiliknya. Di dalam taksi yang AC-nya kurang dingin itu, Bu Fatma duduk terhimpit di antara cucu-cucunya. Ia menatap keluar jendela, melihat gerbang Villa Royal Cempaka yang semakin menjauh. Di sana, di balik gerbang itu, ia tahu Adisti mungkin sedang tertawa melihat kehancuran mereka. Rasa lapar, lelah, dan malu bercampur menjadi satu. Dan yang paling menakutkan bagi Bu Fatma adalah kenyataan bahwa liburan ini baru saja dimulai, dan ia harus bertahan hidup di Bali dengan sisa uang pas-pasan. Sementara, musuhnya memegang kendali penuh dari kejauhan. Ponsel Faris bergetar. Sebuah pesan masuk dari Adisti. Faris membukanya dengan tangan gemetar. "Jangan lupa kirim foto penginapan barunya ya, Mas. Kisha penasaran neneknya tidur di mana malam ini. Semoga kasurnya empuk." Faris mematikan ponselnya, tidak berani menunjukkan pesan itu pada ibunya. Ia hanya bisa menatap jalanan macet di depannya dengan tatapan kosong. Liburan impian ini resmi berubah menjadi mimpi buruk. Taksi biru itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang hanya muat satu mobil di kawasan Legian yang padat. Cahaya lampu jalan yang remang-remang menyinari papan nama kusam yang tergantung miring di depan sebuah bangunan bertingkat 2, penginapan melati, terima kos harian bulanan. Ket temboknya yang dulu mungkin berwarna putih kini sudah menguning dengan bercak-bercak lumut di bagian bawahnya. Suara musik dentuman bas dari bar-bar di kejauhan terdengar samar, bercampur dengan suara knalpot motor yang lalu lalang. Faris turun lebih dulu, wajahnya tampak lelah dan putus asa. Ia membayar ongkos taksi dengan uang pecahan 20 ribuan yang lecek, menghitungnya berulang kali untuk memastikan ia tidak salah bayar. Setiap lembar rupiah kini sangat berharga. "Bu, kita sudah sampai," ujar Faris pelan saat membuka pintu penumpang. Bu Fatma melongo keluar, matanya menyipit menatap bangunan di hadapannya. Mulutnya terbuka tak percaya. "Ini? Kamu serius? Riz? Ini tempat kita menginap? Ini sih lebih mirip kandang ayam daripada hotel. Cuma ini yang masuk budget kita, Bu. 300 ribu semalam, dapat 2 kamar kipas angin. Kalau mau yang AC harganya 500, uang kita nggak cukup buat makan nanti," jelas Faris dengan nada yang sudah tidak bertenaga lagi untuk berdebat. Dengan berat hati, Bu Fatma turun. Kakinya yang terbiasa melangkah di lantai marmer kini, harus berhati-hati melangkah di atas paving blok gang yang becek sisa air hujan. Reni menyusul di belakangnya sambil menggendong anak bungsunya yang sudah tertidur kelelahan. Sementara 2 anak lainnya menyeret koper branded mereka yang rodanya berbunyi gluduk-gluduk berisik saat menghantam jalanan tidak rata. Seorang penjaga penginapan, bapak tua dengan kaos singlet, menyambut mereka tanpa senyum ramah khas Hotel Bintang 5. Ia hanya menyerahkan 2 anak kunci dengan gantungan kayu bulat. Kamar nomor 4 dan 5 di lantai 2. Tangganya di pojok. "Jangan ribut di atas jam 10 malam, banyak yang istirahat," pesannya ketus. Mereka menaiki tangga sempit yang curam, sambil mengangkat koper-koper berat itu dengan susah payah. Napas Bu Fatma terdengar memburu, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena hatinya yang sesak menahan amarah dan malu. Sesampainya di kamar, kenyataan pahit kembali menampar mereka. Kamar itu berukuran 3x3 meter, dengan satu kasur busa tipis yang dialasi spray bermotif bunga yang warnanya sudah pudar. Sebuah kipas angin dinding berputar pelan di sudut ruangan, mengeluarkan suara kriet-kriet yang mengganggu. Tidak ada bathtub, tidak ada view laut, yang ada hanyalah jendela nako yang menghadap ke tembok tetangga. "Panas banget," keluh anak sulung Reni begitu masuk kamar. "Ma, kok bau apek? Aku nggak mau tidur di sini. Aku mau pulang." Reni membanting tasnya ke kasur, lalu duduk sambil memijat pelipisnya. "Diam kamu. Mama juga pusing. Nikmati saja apa yang ada," bentaknya, melampiaskan kekesalan pada anaknya. Di kamar sebelah, Bu Fatma duduk di tepi kasur yang keras. Ia menatap Faris yang sedang meletakkan koper. Air mata Bu Fatma akhirnya tumpah. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata keegoan yang terluka.
Seumur hidup ibu, baru kali ini ibu merasa dihina sedalam ini. Isak Bu Fatma dramatis. Adisti benar-benar iblis. Dia sengaja melakukan ini buat siksa ibu. Dia pasti tertawa puas sekarang lihat kita menderita di gubuk ini. Faris duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke tembok. Ia menatap ibunya lurus-lurus. Bu, Adisti nggak nyuruh kita ke sini. Kita yang memaksa pergi. Adisti cuma mengambil haknya kembali. Kalau saja kemarin ibu nggak ngomong kasar soal Kisha, mungkin kita sekarang lagi tidur nyenyak di kasur empuk Villa Royal Cempaka. Kamu malah salahin ibu? Bu Fatma melempar bantal tipis ke arah Faris. Harusnya kamu didik istrimu biar nggak pelit. Dia punya harta sebanyak itu tapi disembunyikan dari suaminya. Itu namanya istri durhaka. Harusnya harta istri itu harta suami juga. Faris tertawa miris. Harta suami? Selama ini gaji aku habis buat gaya hidup ibu sama Mbak Reni. Apa Adisti pernah protes? Enggak, Bu. Dia diam. Dia sabar. Dan sekarang aku baru sadar. Dia diam bukan karena takut, tapi karena dia mandiri. Dia nggak butuh uangku. Justru kita yang butuh dia. Perut Bu Fatma berbunyi keras, memotong perdebatan itu. Rasa lapar menyerang setelah seharian emosi terkuras. Ibu lapar. Cari makan sana, perintah Bu Fatma sambil mengusap perutnya. Ibu mau seafood. Ikan bakar jimbaran atau kepiting saus padang. Faris menggeleng pelan. Uang kita tinggal sedikit. Bu, kalau makan seafood, besok kita puasa sampai pulang. Malam ini kita makan nasi jinggo saja ya. Nasi bungkus khas Bali, murah meriah. 5.000 satu bungkus. Wajah Bu Fatma merah padam. Nasi bungkus? Kamu nyuruh ibu makan nasi bungkus kayak kuli bangunan? Atau ibu nggak makan sama sekali? Pilihan di tangan ibu, jawab Faris tegas, lalu bangkit berdiri dan keluar kamar meninggalkan ibunya yang ternganga. Untuk pertama kalinya, Faris tidak menuruti keinginan konyol ibunya, karena keadaan yang memaksanya realistis. 15 menit kemudian, Faris kembali membawa bungkusan plastik hitam berisi beberapa nasi bungkus daun pisang dan air mineral gelas. Mereka berkumpul di satu kamar, 7 orang berdesakan di ruangan sempit itu, untuk makan malam. Tidak ada meja makan, tidak ada pelayan yang menuangkan minum. Mereka duduk meleseh di lantai beralaskan koran bekas yang diminta Faris dari penjaga. Reni membuka bungkus nasinya dengan jijik. Isinya hanya sekepal nasi, sedikit mie goreng, suiran ayam pedas seujung jari, dan sambal. Ini makanan apa mainan? Dikit banget, gerutu Reni. Tapi karena lapar, ia tetap memakannya dengan lahap, begitu juga anak-anaknya. Bu Fatma memegang bungkus nasinya dengan tangan gemetar. Ia menatap makanan sederhana itu, lalu membayangkan Adisti dan Kisha di rumah yang mungkin sedang menyantap makanan enak. Rasa gengsinya berperang hebat dengan rasa laparnya. Akhirnya, dengan air mata bercucuran, ia mulai menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Rasanya pedas, sepedas nasibnya malam ini. Tiba-tiba, ponsel Reni berbunyi. Ada notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar, sepupu-sepupu jauh. Reni membukanya, berharap mendapat simpati, tapi matanya justru membelalak melihat sebuah foto yang baru saja dikirim oleh salah satu kerabat. Itu foto screenshot status WhatsApp Adisti. Dalam foto itu, terlihat Adisti dan Kisha sedang makan malam di sebuah restoran Jepang mewah di Jakarta. Di meja mereka terhidang sushi, sashimi, dan daging wagyu panggang yang menggugah selera. Kisha tersenyum lebar sambil memegang sumpit. Wajahnya cerah ceria. Captionnya tertulis singkat namun menohok. Rezeki anak sholehah. Gagal ke Bali, tapi Tuhan ganti dengan nikmat yang lebih berkah. Makan enak tanpa drama, tanpa beban, dan yang pasti tanpa orang yang nyusahin. Alhamdulillah. Kurang ajar, pekik Reni, melempar ponselnya ke kasur. Lihat nih, Bu, si Adisti pamer makan sushi. Dia nyindir kita. Dia bilang kita orang yang nyusahin. Bu Fatma merebut ponsel itu, menatap foto itu dengan nanar. Darahnya mendidih melihat senyum bahagia di wajah menantu dan cucu yang dibencinya itu. Sementara ia di sini tersiksa makan nasi bungkus di kamar pengap, mereka di sana berpesta pora. Berani-beraninya dia? Desis Bu Fatma,
Tangannya meremas bungkus nasi daun pisang hingga hancur. Awas kamu Adisti. Tunggu ibu pulang. Ibu bakal bikin perhitungan. Ibu nggak akan biarkan kamu tenang di rumah itu. Rumah itu kan punya dia, Bu, celetuk Faris datar sambil mengunyah nasinya. Ibu lupa kata Pak Haryo tadi? Semua aset itu punya Adisti. Termasuk rumah yang kita tinggali sekarang. Kalau ibu macem-macem, bisa-bisa kita diusir dari sana juga. Kalimat Faris itu bagaikan siraman air es yang membekukan amarah Bu Fatma seketika. Ia terdiam kaku. Ketakutan baru mulai merayap di benaknya. Selama ini ia merasa berkuasa karena menganggap itu rumah anaknya. Tapi jika itu rumah Adisti, berarti nasibnya kini benar-benar di ujung tanduk. Malam itu, di kamar penginapan yang panas dan penuh nyamuk, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Bu Fatma gelisah sepanjang malam, bolak-balik mengubah posisi di kasur keras itu. Suara dengkuran Reni dan tangisan lirih cucunya yang digigit nyamuk menjadi lagu pengantar tidur yang menyiksa. Jauh di lubuk hatinya, Bu Fatma mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Roda kehidupan yang ia putar dengan kesombongan, kini sedang berbalik melindasnya tanpa ampun. Dan yang memegang kendalinya adalah wanita yang selama ini ia anggap tak berdaya. Bayangan wajah Adisti yang tersenyum dingin terus menghantuinya di setiap kedipan mata, menjadi mimpi buruk yang nyata di tengah liburan yang seharusnya menjadi surga. 3 hari di Bali terasa seperti 3 tahun bagi rombongan Bu Fatma. Tidak ada kunjungan ke tempat wisata mahal, tidak ada foto-foto estetik di beach club, dan tentu saja, tidak ada belanja oleh-oleh mewah. Waktu mereka habiskan hanya dengan berjalan-jalan di sekitar pantai Kuta yang gratis, makan di warung pinggir jalan, dan berdebat soal uang yang semakin menipis. Anak-anak Reni yang awalnya rewel, kini lebih banyak diam karena kelelahan dan bosan. Kulit mereka terbakar matahari karena berjalan kaki terlalu jauh demi menghemat ongkos taksi. Reni sendiri sudah tidak pernah update status media sosial sejak kejadian di lobi villa. Ia malu. Ia takut teman-temannya bertanya kenapa background fotonya hanya tembok kusam penginapan, bukan kolam renang infinity pool. Pagi di hari terakhir, suasana di kamar penginapan terasa suram. Mereka sedang packing untuk kepulangan nanti sore. Koper-koper mewah yang dulu terlihat gagah, kini penuh debu dan goresan karena diseret di jalanan kasar. Cek lagi barang-barangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ibu nggak mau balik lagi ke tempat terkutuk ini, perintah Bu Fatma sambil melipat daster batiknya dengan kasar. Wajahnya terlihat lebih tua 10 tahun. Lingkar mata hitam, rambut kusut, dan bibir pecah-pecah. Sudah semua, Bu, jawab Faris lesu. Ia duduk di lantai sambil menghitung lembaran uang ribuan dan recehan logam di telapak tangannya. Sisa uang kita tinggal 150.000. Cukup buat naik taksi ke bandara, tapi nggak cukup buat makan siang di sana. Ya sudah, kita tahan lapar aja sampai di pesawat. Nanti kan dapat roti gratis, sahut Bu Fatma ketus. Ia sudah pasrah. Egonya sudah babak belur dihajar kenyataan. Perjalanan ke bandara hening. Mereka menatap jalanan Bali dari jendela taksi dengan tatapan kosong. Pulau Dewata yang katanya surga dunia, bagi mereka kini hanyalah saksi bisu kejatuhan harga diri keluarga yang sombong. Sesampainya di bandara, saat check-in, masalah baru muncul. Petugas maskapai menimbang koper Reni dan ternyata kelebihan bagasi 5 kg, karena Reni diam-diam menyelipkan beberapa botol arak Bali murah dan kerupuk kulit babi titipan temannya, berharap bisa dijual lagi nanti untuk ganti rugi. Maaf, Ibu. Bagasinya overweight. Harus bayar biaya tambahan 500.000, kata petugas itu sopan. Wajah Reni pucat. Hah? 500.000? Mbak, diskon dong. Dikit doang lebihnya. Tidak bisa, Bu. Itu aturan sistem, jawab petugas tegas. Semua mata tertuju pada Faris. Faris menggeleng, menunjukkan dompetnya yang kosong melompong. Nggak ada duit, Ren. Tinggal recehan buat bayar tol nanti di Jakarta. Terus gimana dong? Reni panik. Bongkar, kata Bu Fatma dingin. Keluarkan barang-barang nggak penting. Dengan malu yang sudah tak tertanggung lagi, di depan antrean penumpang lain yang mengular, Reni terpaksa membuka kopernya di lantai bandara. Ia mengeluarkan botol-botol arak dan bungkusan kerupuk itu, membuangnya ke tempat sampah dengan hati dongkol.
Beberapa orang yang lewat berbisik-bisik dan tertawa kecil melihat pemandangan itu. Keluarga sosialita yang glamour itu, kini jongkok di lantai membongkar koper layaknya pedagang kaki lima yang digusur. Setelah drama bagasi selesai, mereka duduk di ruang tunggu dengan perut keroncongan, menunggu panggilan boarding. Bu Fatma menatap kosong ke arah landasan pacu. Pikirannya melayang ke rumah. "Riz," panggil Bu Fatma pelan. "Ya, Bu." "Kamu yakin rumah yang kita tempati itu atas nama Adisti?" tanya Bu Fatma, suaranya terdengar cemas. Faris mengangguk. "Yakin, Bu. Dulu bapak mertua beli rumah itu tunai buat Adisti sebelum nikah. Aku cuma numpang. Sertifikat, PBB, semua atas nama Adisti." Bu Fatma meremas tangannya. Dia nggak akan usir kita kan? Ibu kan mertuanya. Masa dia tega? Ibu tega ngatain anaknya nyusahin. Ibu tega ninggalin dia pas liburan. Menurut ibu, Adisti bakal balas pakai apa? Tanya Faris balik, membuat Bu Fatma terbungkam. Ketakutan itu semakin nyata saat pesawat akhirnya mendarat di Jakarta. Langit ibu kota sore itu mendung gelap, seolah menyambut kepulangan mereka dengan aura mencekam. Mereka naik taksi online menuju rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Jantung Bu Fatma berdetak kencang setiap kali mobil mendekati area perumahan mereka. Ia takut. Takut menghadapi Adisti. Takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Mobil berhenti di depan pagar rumah. Pagar itu tertutup rapat. Lampu teras sudah menyala terang, menandakan ada orang di dalam. Namun ada yang aneh. Di depan pagar, terparkir sebuah mobil pick-up bak terbuka yang kosong. Dan di teras, tampak beberapa kardus besar bertumpuk rapi. "Itu mobil siapa?" tanya Reni bingung saat turun dari taksi. Faris tidak menjawab. Perasaannya tidak enak. Ia buru-buru membuka gerbang dan masuk ke halaman. Pintu utama terbuka. Adisti berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan pakaian rapi, celana bahan hitam dan kemeja putih bersih, rambutnya disanggul anggun. Wajahnya segar dan berseri, sangat kontras dengan wajah kusut rombongan Bu Fatma. Di samping Adisti, Kisha berdiri memegang boneka beruang, menatap neneknya dengan tatapan polos namun berjarak. "Selamat datang kembali, para wisatawan," sapa Adisti dengan senyum ramah yang anehnya terasa menakutkan. "Gimana liburannya? Menyenangkan? Tidur nyenyak?" Bu Fatma tidak menjawab sapaan itu. Matanya terpaku pada tumpukan kardus di teras. "Adisti, apa-apaan ini? Kardus siapa ini?" Adisti melangkah maju satu langkah, masih dengan senyum tenang di bibirnya. "Oh, ini barang-barang ibu dan Mbak Reni. Saya sudah bantu packingkan supaya kalian tidak capek-capek lagi beres-beres setelah pulang liburan," jawab Adisti santai. "Maksud kamu?" Suara Bu Fatma meninggi, rasa takutnya mulai berubah jadi panik. "Kamu mau ngusir ibu?" "Bukan mengusir, Bu," koreksi Adisti lembut. "Saya hanya ingin menertibkan aset saya. Rumah ini, seperti yang Mas Faris mungkin sudah jelaskan, adalah milik saya. Dan saya memutuskan untuk menjual rumah ini." "Menjual? Gila kamu. Terus ibu tinggal di mana?" teriak Bu Fatma histeris. "Itu bukan urusan saya lagi, Bu," jawab Adisti dingin. "Kan ibu punya anak-anak hebat. Ada Mas Faris, ada Mbak Reni. Pasti mereka bisa carikan tempat tinggal yang layak buat ibu. Yang jelas, bukan di sini. Bukan di atap yang sama dengan cucu yang ibu anggap pembawa sial." "Adisti." Faris maju mendekat, mencoba memohon. "Jangan begini, Dis. Kasihan ibu. Kita bicarakan dulu, ya? Jangan emosi." Adisti menatap suaminya dengan tatapan kecewa. "Emosi? Aku sangat tenang, Mas. 3 hari ini aku berpikir jernih. Aku sadar, membiarkan orang toksik tinggal di rumahku sama saja meracuni masa depan Kisha. Aku nggak mau anakku tumbuh besar melihat ibunya diinjak-injak dan dirinya dihina oleh neneknya sendiri. Tapi ini mendadak banget. Dis, kita baru sampai, capek," protes Reni. "Kalian juga mendadak ninggalin Kisha kan? Kalian juga nggak peduli Kisha capek nangis kan?" balas Adisti tajam. "Adil kan?" Adisti menepuk tangan 2 kali.
Dari arah samping rumah, muncul dua orang pria bertubuh kekar. Mereka adalah buruh angkut yang sudah disewa Adisti. Mas, tolong angkut kardus-kardus ini ke mobil pick-up di depan, ya. Antar ke alamat kontrakan petakan yang sudah saya kasih tadi, perintah Adisti pada buruh itu. Siap, Bu. Jawab mereka serempak. Lalu mulai mengangkat kardus berisi baju-baju Bu Fatma dan Reni. Jangan sentuh barang-barangku. Bu Fatma berteriak, mencoba menghalangi buruh itu, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa menangis meraung-raung melihat barang-barangnya diangkut paksa. Adisti, Ibu minta ampun. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan usir Ibu, Nak. Ibu sudah tua. Bu Fatma akhirnya merendahkan dirinya, berlutut di kaki Adisti, memegang ujung celana menantunya. Pemandangan yang sangat kontras dengan kesombongannya 3 hari lalu. Adisti menatap mertuanya yang bersimpuh di kakinya. Hatinya berdesir, ada rasa iba, tapi bayangan air mata Kisha kembali menguatkan hatinya. Ia tidak boleh lemah. Pelajaran ini harus tuntas. Bangun, Bu. Jangan begini, malu dilihat tetangga, kata Adisti datar, tidak berusaha membantu mertuanya berdiri. Permintaan maaf Ibu saya terima. Tapi keputusan saya sudah bulat. Kunci rumah ini sudah saya ganti. Dan pembeli rumah ini akan datang besok untuk inspeksi. Adisti menoleh ke arah Faris. Dan Mas Faris, ucap Adisti perlahan. Kamu punya pilihan. Tetap di sini bersama aku dan Kisha di rumah baru kita nanti, dengan syarat kamu harus tegas menjadi imam yang sebenarnya. Atau, kamu ikut Ibu dan Mbak Reni naik pick-up itu. Faris tertegun. Ia memandang ibunya yang menangis histeris, kakaknya yang sibuk menyelamatkan tas-tasnya, lalu memandang Adisti dan Kisha yang berdiri tegak menawarkannya sebuah kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Suasana hening sejenak, hanya terdengar isak tangis Bu Fatma dan suara jangkrik malam. Faris menarik napas panjang, menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari sisa cinta di sana. Aku, Faris memulai kalimatnya. Suaranya bergetar. Faris menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata, lalu beralih menatap Reni yang masih sibuk memeluk tas-tas brandednya di atas tumpukan kardus. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Namun entah mengapa, hati Faris tidak lagi merasa goyah seperti dulu. 3 hari di Bali, tidur di lantai keras dengan perut lapar, telah menampar kesadarannya. Ia melihat sendiri betapa egoisnya ibunya, betapa tidak pedulinya kakaknya, dan betapa sabarnya Adisti yang selama ini ia abaikan. Adisti yang mandiri, Adisti yang diam-diam menopang martabat keluarga tanpa koar-koar. Maafkan Faris, Bu, ucap Faris akhirnya, suaranya terdengar berat namun tegas. Ia melepaskan tangan ibunya yang mencengkeram celananya. Apa? Kamu minta maaf? Maksud kamu mau ikut Ibu, kan? Tanya Bu Fatma penuh harap, matanya berbinar sesaat. Faris menggeleng perlahan. Tidak, Bu. Faris minta maaf karena tidak bisa ikut Ibu. Faris minta maaf karena selama ini Faris salah mengartikan bakti. Faris pikir menuruti semua keinginan Ibu meski salah itu adalah bakti. Ternyata itu justru menjerumuskan Ibu menjadi orang yang sombong dan kejam. Kamu pilih perempuan ini daripada ibumu yang melahirkanmu? Pekik Bu Fatma, suaranya melengking memecah keheningan malam. Aku memilih istri dan anakku, Bu. Aku memilih tanggung jawabku yang sebenarnya. Faris melangkah mundur, berdiri tepat di samping Adisti dan Kisha. Ia merangkul bahu istrinya erat, sebuah gestur perlindungan yang selama 5 tahun pernikahan jarang ia tunjukkan di depan ibunya. Adisti benar. Ibu dan Mbak Reni butuh belajar mandiri. Selama ini fasilitas dariku dan dari Adisti justru membuat kalian lupa daratan. Reni ternganga. Riz, lu gila ya? Kita mau tinggal di mana? Lu tega biarin ponakan-ponakan lu hidup susah? Adisti mengangkat tangan, menghentikan teriakan Reni. Tenang saja, Mbak Reni. Saya bukan orang jahat. Saya sudah bayar lunas kontrakan petakan itu untuk 3 bulan ke depan. Listrik dan air bulan pertama juga sudah saya isi. Itu bekal terakhir dari saya. Selanjutnya, silakan Mbak Reni dan Ibu cari uang sendiri. Mbak Reni kan punya suami manajer, masa nggak mampu bayar kontrakan? Adisti memberikan secari kertas berisi alamat kepada sopir pick-up. Pak,
Tolong antar mereka dengan selamat. Pastikan semua barang masuk ke dalam kontrakan. Siap, Bu Adisti. Seru sopir itu penuh semangat. Ayo, angkat barang-barangnya ke mobil. Perintah Adisti tegas. Buruh angkut segera menaikkan kardus-kardus terakhir. Bu Fatma dan Reni tidak punya pilihan lain. Mereka tidak mungkin tidur di jalanan. Dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, Bu Fatma berjalan menuju mobil pick-up bak terbuka itu. Ia harus duduk di depan berdesakan dengan sopir dan Reni, sementara anak-anak Reni duduk di bak belakang bersama tumpukan kardus. Saat mobil itu mulai menyalakan mesin, Bu Fatma menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia banggakan sebagai rumah anakku, ternyata adalah milik menantu benalu-nya. Kesombongannya hancur lebur malam itu. Jaga diri ibu baik-baik, ucap Faris lirih saat mobil itu mulai bergerak mundur. Adisti tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap datar hingga lampu belakang mobil itu menghilang di kegelapan malam. Suara deru mesin mobil tua itu perlahan lenyap, digantikan oleh suara angin malam yang menenangkan. Beban berat yang selama bertahun-tahun menindih pundak Adisti seolah ikut terbawa pergi bersama mobil itu. Suasana kembali hening. Kini hanya tersisa mereka bertiga di halaman rumah yang luas itu. Faris berbalik menghadap Adisti. Tanpa kata-kata, pria itu tiba-tiba berlutut di hadapan istrinya dan anaknya. Bahunya berguncang hebat. Tangis yang ia tahan sejak di Bali akhirnya pecah. Maafin aku, Dis. Maafin ayah, Kisha, Isak Faris pilu. Ayah bodoh. Ayah pengecut. Ayah nggak pantas jadi kepala keluarga. Kisha, dengan hati polosnya, mendekat dan memeluk leher ayahnya. Ayah jangan nangis. Kisha sayang ayah. Yang penting ayah udah pulang. Adisti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Faris, menyuruhnya berdiri. Bangun, Mas. Kisha nggak butuh ayah yang berlutut. Kisha butuh ayah yang bisa berdiri tegak melindunginya. Ucap Adisti lembut namun penuh wibawa. Faris berdiri, menghapus air matanya kasar. Ia menatap mata istrinya lekat-lekat. Aku janji, Dis. Mulai detik ini, aku akan berubah. Aku akan kerja lebih keras. Aku akan jadi imam yang benar. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Jangan usir aku. Adisti tersenyum tipis. Ia mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kunci dengan gantungan baru berbentuk rumah kecil. Aku nggak pernah berniat mengusirmu, Mas. Kalau aku mau, sudah aku lakukan sejak dulu, kata Adisti sambil meletakkan kunci itu di telapak tangan Faris. Ini kunci apa? Tanya Faris bingung. Bukan kunci rumah ini? Bukan, jawab Adisti, matanya berbinar cerah. Rumah ini memang akan dijual, Mas. Uangnya akan aku depositokan penuh untuk biaya kuliah Kisha sampai S2 nanti. Biar masa depannya aman. Lalu kita tinggal di mana? Kunci yang kamu pegang itu adalah kunci rumah baru kita, jelas Adisti. Ukurannya tidak sebesar ini, lebih minimalis, tapi lokasinya strategis dan lingkungannya asri. Aku membelinya minggu lalu dari hasil tabungan bisnis online aku yang selama ini kamu remehkan. Rumah itu atas namaku dan atas namamu juga, Mas. Kita mulai semuanya dari nol di sana. Hanya ada kita bertiga. Tanpa campur tangan ibu, tanpa drama Mbak Reni. Faris ternganga tak percaya. Kamu memasukkan namaku di sertifikat rumah baru? Iya. Karena aku percaya, jauh di lubuk hatimu, kamu orang baik, Mas. Kamu hanya tersesat karena terlalu takut pada ibumu. Sekarang, buktikan kalau kepercayaanku ini tidak salah. Faris tidak bisa berkata-kata lagi. Ia menarik Adisti dan Kisha ke dalam pelukan erat. Pelukan keluarga yang utuh, hangat, dan untuk pertama kalinya, terasa benar-benar bebas. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang mendung, sebuah badai besar telah berlalu dari kehidupan mereka. Bu Fatma dan Reni mungkin sedang meratapi nasib di kontrakan sempit yang panas, menuai buah dari apa yang mereka tanam. Sementara Adisti, sang menantu yang dihina, telah memenangkan pertempuran tanpa perlu mengotori tangannya dengan kekerasan. Ia menang dengan kesabaran, kecerdasan, dan ketegasan yang tepat pada waktunya.
Adisti menatap bintang yang samar-samar muncul di balik awan. Ia berbisik pelan dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Keadilan MU memang tidak pernah terlambat." Mereka bertiga masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, siap menyongsong hari esok yang benar-benar milik mereka sendiri. Tama. Pesan moral cerita. Hargai pasanganmu, jangan pernah meremehkan pasangan, istri suami, karena kita tidak pernah tahu rezeki atau kekuatan apa yang Tuhan titipkan padanya. Keadilan itu pasti, kesombongan dan kezaliman, terutama kepada keluarga sendiri, anak cucu menantu, pasti akan berbalas. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Bakti bukan berarti buta. Berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi bukan berarti membenarkan perbuatan salah mereka. Suami harus bisa bersikap adil dan tegas antara memuliakan ibu dan memuliakan istri. Rezeki orang sabar, kesabaran dan keikhlasan, seperti Adisti, akan selalu membuahkan hasil yang manis dan derajat yang ditinggikan pada waktunya.